Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatul Ihsan, biasa dipanggil Ihsan. Saya mahasiswa aktif dari kampus Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan program studi S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi, dan saat ini menempuh di semester 4. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang ada challenge yang ada di Google Student Ambassador itu sendiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu sendiri di kampus kamu sendiri? Baik, bagi saya, sebagai mahasiswa perpustakaan dan ilmu informasi, inovasi Google yang paling memikat adalah misinya untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat secara universal. Bagi banyak orang, ini hanya sebuah slogan. Bagi saya pribadi, ini adalah blueprint untuk peradaban modern atau perubahan zaman yang ada saat ini untuk di masa depan itu sendiri. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya karena yang pertama, menjembatani teori dari teori menjadi ke aksi. Saya terbiasa mempelajari cara mengolah informasi secara sistematis, baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan itu sendiri. Acara GSA itu sendiri memberi saya tools atau ide dan ekosistem untuk menerapkan teori tersebut ke dalam solusi nyata yang dirasakan oleh mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Padang dan teman-teman saya di kampus Universitas Negeri Padang itu sendiri. Yang kedua, ambasador literasi digital. Saya ingin membawa semangat organisasi informasi ke level selanjutnya, mengajarkan mahasiswa bahwa teknologi Google bukan sekadar alat, melainkan cara cerdas untuk menggunakan, mengelola, dan menjadi lebih produktif. Berwawasan luas untuk cara penggunaan Google itu sendiri di Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech dan Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google itu sendiri. Menurut saya pribadi, untuk jawaban kedua, berdasarkan pengalaman dan ide pola berpikir saya, untuk acara Tech dan Chill, saya akan membuat kegiatan interaktif bernama Google Lens The Hidden Artifact Hunt. Di sini dalam kegiatan saya pribadi ini terdapat 3 poin utama, yaitu konsep. Di dalam konsep yang ada di kampus itu sendiri, kampus akan disulap menjadi sebuah situs arkeologi digital.
Saya akan memperkenalkan kode-kode rahasia atau objek unik di sudut-sudut kampus, seperti perpustakaan utama yang ada di universitas itu sendiri. Yang kedua, perpustakaan yang ada di setiap fakultas, kantin-kantin yang ada di setiap fakultas, dan hingga taman baca dan taman digital yang ada di sekitar Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang itu sendiri. Yang kedua, kegiatan yang ada di acara dari ide saya itu sendiri. Mahasiswa harus menggunakan Google Lens untuk membedah objek tersebut. Objek tersebut tidak hanya memberikan poin, tetapi juga menampilkan informasi menarik, trivia, teknologi, atau Easter eggs tentang produk Google yang relevan dengan lokasi tersebut yang ada di kampus itu sendiri. Yang ketiga, mengapa acara ini berkesan sekali bagi diri saya pribadi? Ini memadukan gamification gerak fisik, bukan sekedar hanya duduk diam seperti di kantor, dan tetapi juga ada yang namanya pengenalan fitur Google Lens secara organik maupun fisik. Tujuannya mahasiswa akan sadar bahwa teknologi yang ada di sekitar mereka bukan hanya tersedia di layar handphone atau di layar komputer itu sendiri, tetapi juga ada berbentuk fisik itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu juga. Baik, menurut saya masalah yang ada berdasarkan pengalaman saya pribadi saat organisasi, mahasiswa sebagai tempat bernaung kewalahan mengelola arsip kegiatan yang menumpuk secara fisik maupun digital, sehingga pencarian dokumen sering memakan waktu berhari-hari. Melalui yang namanya proses kreatif, alih-alih merapikan folder satu persatu, saya memutuskan untuk mengubahnya yang awalnya secara berantakan folder tersebut, dan saya akan merapikannya sesuai pengalaman saya pribadi itu sendiri. Terus cara paradigma pengolahannya itu bagaimana? Nah, saya tidak hanya menggunakan struktur folder tradisional, melainkan membangun sistem metadata hub yang telah diamput sesuai dari program studi saya itu sendiri. Metadata hub itu sendiri sederhana, tetapi berbasis Google Sheets dan Google Drive. Tujuannya untuk merapikan folder-folder dan file-file yang ada di organisasi itu sendiri. Kemudian proses berpikir saya melihat masalah ini bukan hanya sebagai masalah kayak penyimpanan, melainkan masalah temu kembali informasi atau informasi retrieval. Saya memberikan tagging atau metadata pada setiap dokumen, lalu menghubungkannya dengan dashboard visual agar mudah dicari oleh rekan-rekan saya di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, hasil. Nah, setelah dari proses berpikir saya itu sendiri, ada yang namanya hasil. Proses yaitu hasil dari proses pencarian data yang dulunya 2 jam, kini hanya perlu 10 detik. Ini mengajarkan saya bahwa teknologi yang paling sederhana sekalipun, jika disusun dengan logika informasi yang tepat, akan memberikan hasil yang revolusioner.
Kemudian pertanyaan yang keempat, jika kamu telah terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apakah dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Baik, visi selama saya 3 bulan pertama dan dampak terpilih sebagai Google Student Ambassador itu sendiri. Momen yang paling membuat saya bangga adalah saya berhasil menyelenggarakan workshop literasi informasi dan AI yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari lintas jurusan, bukan hanya dari anak perpustakaan dan ilmu informasi, bukan hanya anak dari teknik informatika atau IT, tetapi juga dari anak sastra, hukum, seni, hingga pendidikan, bahkan psikologi, bahkan anak teknik-teknik yang lain juga itu sendiri. Dampak yang ingin saya ciptakan baik dalam kampus maupun di luar kampus. Yang pertama, di dalam kampus menciptakan budaya akan melek digital, di mana mahasiswa yang ada di kampus itu sendiri tidak hanya menggunakan teknologi semata, tetapi memahami cara kerja dan etika di balik teknologi tersebut. Yang kedua, di luar kampus, saya ingin membagikan modul kecil tentang cara memverifikasi informasi dengan Google Search kepada komunitas atau sekolah menengah di sekitar area kampus. Saya ingin peran ini menjadi bukti bahwa mahasiswa perpustakaan dan ilmu informasi adalah garda terdepan dalam melawan misi informasi di era AI di zaman saat ini. Demikianlah atas jawaban dan pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.